Penderitaan Anda selama 5 tahun, diduga KJPP Banten dan BPN Pandeglang ceroboh dalam proses pembayaran pembebasan lahan tol. Global Expos TV Pandeglang. KJPP merupakan singkatan dari Kantor Jasa Penilaian Publik, merupakan badan usaha yang diberikan izin dari Kementerian Keuangan untuk memberikan layanan penilaian publik. Dan BPN sendiri singkatan dari Badan Pertanahan Nasional. Disinyalir karena kecerobohan dari KJPP Banten dan BPN Pandeglang, untuk proses pengukuran tanah dan proses pencairan uang ganti rugi lahan tol mengakibatkan kekeliruan yang fatal. Pasalnya saat ini terjadi sengketa terkait tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang, yang diklaim oleh saudara Anda, bahwa sebidang tanahnya yang masuk dalam pembebasan lahan tersebut telah terbayarkan, akan tetapi yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Haji Arsad. Dalam hal ini terjadilah mediasi yang dijembatani oleh pihak Desa Kadupandak, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024, yang bertempat di kantor Desa Kadupandak. Pada saat mediasi Kepala Desa menerangkan, waktu itu terjadi pengukuran awal dan saat akan ada pencairan terjadilah komplain dari pihak saudara Anda, yang mengaku lahannya terbawa dalam luas lahan milik Haji Arsad, dan akhirnya terjadilah pengukuran ulang yang dilakukan pihak BPN Pandeglang dan disaksikan oleh pihak KJPP, Kepala Desa Kadupandak, dan kedua belah pihak. Dalam pengukuran tersebut akhirnya muncullah hasil yang dikeluarkan pihak BPN bahwa tanah Anda memang terbawa ke bidang lahan Haji Arsad seluas 323 meter persegi. Dan dalam pemaparan Kepala Desa masih di ruangan yang sama mengatakan, akhirnya terjadilah kesepakatan dan dituangkan dalam surat pernyataan, yang isinya bahwa Haji Arsad akan membayarkan ganti rugi pembebasan lahan tersebut kepada pihak Anda yang secara administratif tergabung dalam lahan yang ia kuasai. Kenapa saya bikinkan surat pernyataan tersebut? Karena Pak Haji Arsad memohon kepada Pak Sekdes agar pembayaran lahannya tidak dipersulit, ucapnya. Tapi yang bikin anehnya surat kesepakatan itu dibikin pada tanggal 14 Januari tahun 2019, dan pada tahun itu pula pencairan sudah terrealisasi, tapi pihak Haji Arsad sampai saat ini tetap tidak memberikan haknya saudara Anda. Teddy selaku pihak KJPP Banten pun mengatakan, dan membenarkan hal tersebut, dan Sekdes pun ikut membenarkan, tetapi sialnya Haji Arsad tetap tidak mengakui. Denis Rismanto selaku kuasa dari pihak Anda, di tempat terpisah mengatakan, kami sudah mengambil langkah mematok lahan yang disengketakan tersebut dan yang bikin saya heran kenapa pihak KJPP dan BPN Pandeglang bisa mencairkan dana tersebut tidak kepada pemilik tanah langsung yaitu saudara Anda, padahal sudah jelas floatingan diukur ada tanah Anda yang tercantum di pencairan Haji Arsad, kenapa tidak direalisasikan kepada pihak Anda? Lalu pihak Haji Arsad membuat pernyataan akan menggantikan kerugian kepada pihak Anda yang diketahui oleh salah satu kepala desa sehingga pencairan itu dilakukan oleh pihak KJPP atas rekom BPN. Nah di sini sudah salah dalam aturan pembebasan, kami akan berikan waktu secepatnya sebelum kami menindaklanjuti ke APH dan tembusan ke Kementerian PUPR Pusat, tegasnya. Sahabat-sahabat setia Global Expos TV semua, dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya terus like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV, Kabupaten Pandeglang Ahok dan Tarman Gojin. Assalamualaikum. Pak, kayaknya ini ada permasalahan yang belum bisa dipahami sehingga ini terlihat sama saya ada persoalan papan informasi tanah ini milik Bapak Ada. Apa sih Pak yang menjadi masalah ini Pak? Jadi permasalahannya adalah klien kami yaitu Pak Anda, ini keluarga dari Pak Anda yang mewakili bahwa pembebasan lahan tol ini udah cacat administrasi di awalnya. Apa yang disebut cacat itu? Ketika pembebasan ini sudah ditetapkan bahwa ada tanah Pak Anda yang belum dibayarkan, tapi status dari BPN Pandeglang ini sudah dibayarkan sepenuhnya. Dan hasil dari BPN ini disampaikan oleh pihak KJPP yaitu Pak Teddy, menyatakan bahwa pencairan yang dialokasikan pada saat 2019 itu dicairkan kepada Pak Haji Arsad. Atas dasar surat pernyataan ini, Pak Haji Arsad ini
adalah pihak pertama yang merekomendasikan untuk pencairan di termin kedua. Nah, namun dalam pencairan ini dari pihak Pak Arsad tetap bersikukuh menyatakan bahwa tanah yang milik Panda ini adalah tanah dia. Padahal kita lihat dari hasil BPN di sini sudah tertera plotting. Oh, jadi Bapak sudah memiliki apa namanya plottingan dari BPN ya? Ya, sudah. Sudah lengkap berarti. Berarti Bapak pada hari ini untuk mengangkat proses persoalan ini. Ya. Sudah berapa tahun Pak belum ada penyelesaian? Kalau dibilang penyelesaian, belum ada penyelesaian itu sejak tahun 2019. Berarti kurang lebih 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Maka dari itu ini kok bisa pihak KJPP mencairkan tanpa langsung diberikan kepada pemilik yang hak nih, yaitu salah satunya Pak Anda ini gitu. Dan saya juga aneh kok bisa pencairan ini tanpa orangnya langsung, pemilik tanah atau sertifikatnya langsung gitu loh. Nah, begini Pak, mohon izin satu lagi Pak ya. Siap. Seandainya ini terjadi kebetulan di sini ada hak milik Anda, tindakan apa yang akan Bapak angkat ini? Kami akan proses secara hukum yang berlaku, Pak. Posisinya ini atas dasar kerugian udah 5 tahun ini, Pak. 5 tahun. Ya, material dan material pasti akan kami paparkan nanti, Pak. Yang terpenting kami menuntut dan menindaklanjuti terkait dengan kok pihak KJPP tidak bertanggung jawab terkait dengan hasil ini loh. Tidak ada realisasi sampai saat ini. Bagaimana sosial kontrolnya? Bagaimana pemilik haknya ini? Kok tidak direalisasikan itu, Pak? Ya. Sedangkan Bapak mungkin sudah tahu lah persoalan tanah, bahwa pembebasan tol Serang Panimbang ini atas dasar instruksi Presiden. Jangan sampai warga masyarakat ini dirugikan. Ya, sepakat. Karena di dalam instruksi Presiden itu terkait dengan pembebasan lahan ataupun tol ini itu diganti untung, bukan ganti rugi. Ganti untung, tapi ini diganti rugi ya? Jangankan ganti rugi, bahkan kami merugi klien kami ini. Oh, gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Denis Rismanto, kuasa dari Pak Anda. Ini Abah dari pemilik tanahnya. Oh iya, ini juga keluarga ya. Keluarga pemilik tanah. Semoga saja berdoa Abah ya dengan adanya Pak Denis turun ke lapangan membantu ini ada penyelesaian dengan secara keluargaan atau memang secara hukum. Karena persoalan ini sudah 5 tahun. Insya Allah pemerintah tidak menutup mata sehingga tidak terselesaikan. Ya, dan saya terakhir memohon kepada Presiden Joko Widodo nih terkait dengan program tol ini, pelebaran tol Serang Panimbang ini, agar bisa mendengar keluhan kami sebagai masyarakat, perwakilan masyarakat di bawah selaku jadi korban. Dan khususnya kepada Menteri Pak Basuki, Pak, tolong atensi kepada PUPR juga Pak sebagai pengawas terkait dengan pembebasan lahan ini, Pak. Jadi kami memberikan waktu 2 kali 24 jam agar bisa diselesaikan. Itu saja mungkin. Ada tanahnya Anda, menurut Anda, bukan menurut lurah atau desa. Nah, nanti bahasa itu nanti ada yang menyampaikan. Nah, karena ini kejelok, Bapak Haji Arsad diakui nggak diakui, saksinya Pak Cari bahkan pernah cerita dan juga mendengar Pak Lurah, jangan dihambat ini tanah saya, gara-gara ini urusan ini. Nah, akhirnya dundung atas pertimbangan kami melihat Pak Haji Arsad, tokoh guru kami dan sebagainya. Dan akhirnya kami rekom, dibikinlah pernyataan, terlepas itu Pak Arsad mau mengakui atau tidak, itu ada hak di Pak Haji Arsad. Tapi bukti dan kenyataannya seperti itu. Nanti dengan Pak Cari, nanti Pak Haji saya akan tanya. Nah, permasalahan yang 1 meter itu dibayar oleh negara, bukan dibayar oleh Pak Haji Arsad. Diantarkan uang itu oleh pegawai KJPP atau PUPR ke Gunung Kencana. Nah, itu ya, yang 1 meternya. Takut ada asumsi nanti umpama Pak Haji Arsad menyatakan, ayo mengesmaya 1 meter itu bukan oleh Pak Haji. Setahu saya, tapi walau nanti Pak Haji menerangkannya apa dan gimana. Ini permulaan, pembukaan, nanti kita adukan, obrolkan. Ini bukan mau mencecer, bukan mau menghakimi. Ini ngambil solusi jalan terbaik supaya permasalahan ini beres. Apabila nanti Pak Haji Arsad juga punya argumen, punya pendapat, tidak mau menerima hasil musyawarah ini, hak Pak Haji Arsad. Sama juga, pihak Anda nggak nerima dan sebagainya, hak Anda. Mau lanjut, mangga, mau tidak mangga. Pak Haji Arsad juga sama, mau mengadukan desa atau silakan. Itu punya hak kita semuanya.
Kalau memang untuk mengungkapkan rasa kepuasan kita bersama-sama, gitu, yang jelas. Pak Haji Arsad yang serta rekan-rekan yang hadir di sini terkait dengan adanya perselisihan pembebasan lahan tol, Pak. Kita juga di sini kan mengkomplain bahwa adanya tanah garapan ataupun tanah pembebasan milik Anda yang terbawa oleh Pak Haji Arsad. Kita bicara terkait dengan fakta dan bukti, Pak. Fakta yang sudah terjadi adalah pembayaran sudah dilakukan secara selesai. Itu pun ada berita acara dari pihak BPN. Yang keduanya, hasil dari plottingan yang terakhir, Pak. Di sini sudah jelas, Pak. Ini yang pembebasannya, Pak. Ini irigasi, Pak. Ya kan? Di sini plotting dari BPN bukan dari kita, Pak. Bukan direkayasa. Jadi di sini adalah muncul 323 meter persegi, yaitu milik Pak Anda. Jadi tadi kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Arsad, di dalam surat pernyataannya sudah melekat, Pak. Di sini saya pihak satu akan membayarkan ganti rugi pembebasan lahan jalan tol Serang Palembang yang terletak di Blok Sentul berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pihak kedua berapapun ukuran luasnya. Apabila di kemudian hari diketahui tanah pihak kedua benar terkena jalur, ya kan, benar terkena jalur tol, maka secara administrasi akan diganti rugi pada kuasanya. Jadi di sini kan udah terkena jalurnya Pak Haji Arsad. Memang pada saat termin pertama yang 1 meter itu dibayar oleh pemerintah, pada saat plottingan itu kan diukur kembali karena adanya aduan, Pak. Gak mungkin kalau sekarang kalau misalkan itu kita merekayasa, ini hasil BP ini sudah ada, Pak. Nah sekarang kalau misalkan kita mengkaji kepada hak dari seseorang, Pak Haji Arsad kan di sini sudah ada pernyataan apabila memang terbukti tanah Pak Haji Anda yang masuk ke wilayah jalur tol atau pembebasan tol maka akan dibayar oleh Pak Haji Arsad, kan begitu. Nah dalam dasar musyawarah ini BPN akhirnya merekomendasikan kepada KJP untuk mencairkan, Pak. Lalu kalau saya sih nggak mau berdebat di dalam hal ini, cuman kami ingin menerangkan, Pak, apabila terbukti tanah Pak Haji Anda tidak dibayarkan, maka kami akan proses. Iya, Pak Anda tidak dibayarkan, maka kami akan proses secara hukum yang berlaku, Pak. Karena bagaimanapun hak seseorang ketika dirugikan berhak untuk melaporkan, termasuk Pak Haji Arsad. Kalau Pak Haji Arsad di sini merasa dirugikan, maka silakan melaporkan. Yang terpenting begini, ada dasar musyawarah yang diketuai oleh kepala desa dan disaksikan oleh para saksi, termasuk Pak Teddy sebagai di KJPP-nya. Dan di situ menerangkan bahwa memang sudah diukur ulang dengan Pak Haji Arsad pada saat di lokasi bukan begitu, Pak. Dan dia membenarkan bahwa di situ Pak Anda bukan. Nah jadi kalau kita berdebat terkait dengan berargumen ini, Pak, tolong dong buktinya tolong dilampirkan. Jangan kita berargumen yang narasi membentuk ini hoax ataupun kebohongan publik, Pak. Terkait tadi yang disampaikan Bu Bapak Teddy, itu perjanjian pertama terakhir sanggeusna dibayar, sanggeusna pencairan, sanggeusna pengukuran, sanggeusna pembebasan. Karena Anda cair, diambil tanda tangan 1 meter. Pak Haji Arsad ditarik, tarik dari Hendra, sengketa, sengketa Pak Haji Arsad ini sudah klarifikasi, sudah kelar, sudah sah, tanda tangan. Kenapa? Enggak cocok apa? Enggak, saya ngerti itu, biarinlah nanti uangnya kembali ke negara lagi, biarinlah. Naon ya naon, jangan tanah kami ke bawah, bukan hadi. Sahanu ukur, sahanu ngabebaskeun, pan keur waktu pengukuran ya. Itu cukup sekali, itu cukup 2 kali, bahkan lebih titik genep kali deh, nuduhkeun bahwa ieu tak tanah jasa, itu tanah saboan, tapi tanah jasa, bahkan pakai awis sakala. Pemerintah moal-moal, moal. Pencairan Haji Arsad 3722, Anda 1 meter, udah sah. Terus di iya ku pakai ditang, pergi jam sakit di dia, coba aku lagi di dia, tuh, pergi, kata peta, tercet 1 meter, Anda 1 meter, Haji Arsad
sekian. Oh. Itu perjanjian Pak Teddy, ini berubah nggak ini peta nggak bakal. Ini sudah kan, katanya. Ini enggak mungkin berubah. Nah, Ini sudah cukup, udah kepala. itu perjanjian tadinya. Pan di PPR, kalau mah cokot ya duit. Cek PPN ya, udah bilang musyawarah. Karena habis kuat, karena geus nempo peta. Nah itu kan, hari tama yang janji bae jeung aing, janji yang gitu. Lamun dia kena tol, moal ieu mah kena tol yang geus neuleuh petanya teh. Dibayar wae hari tama beunang ku dia. Cari Itu kan kita pembayaran itu kenapa BPN bayarin kan, itu pun ada pernyataan bahwa itu bahan saya akan mengembalikan Anda dengan waktu kan sampai 10 udah pembayaran. Kita tahun 2002 kontraktor mau jalan, teriaklah ke kita, itu belum dibayarkan yang Pak Anda. Sebetulnya tanah itu uangnya ada di Pak Haji, dari pihak Pak Haji sampai sekarang itu belum serahkan ke Anda, gitu Pak. Ya. sudah Pak. Ini udah jelas juga KJPP nuntut. Namun kurang melaporkan ya untuk tersangka KJPP, pihak PP mengukur. Kepala desa yang mengetahui yang